Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Katarina Astriana Huta Barat dari kelas 10G. Dalam rangka memenuhi tugas remedial geografi, di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang siklus batuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi batuan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, batuan adalah mineral atau paduan mineral yang mengandung bagian utama dari kerak bumi. Definisi lain mengenai batuan ini adalah kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam membeku atau keras. Tidak hanya itu saja, batuan merupakan salah satu elemen kulit bumi yang menyediakan mineral-mineral anorganik, yang mana melalui proses pelapukan dapat menghasilkan tanah. Dalam sebuah batuan jarang memuat satu mineral saja, sehingga kebanyakan batuan mengandung gabungan dari dua mineral atau lebih. Keberadaan mineral tersebut menjadi substansi anorganik dengan komposisi kimia dan struktur atom tertentu. Terlebih lagi, jumlah mineral itu beragam jenisnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana proses siklus batuan terjadi. Siklus batuan adalah sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, akibat adanya interaksi antara lempengan tektonik dan siklus hidrologi. Siklus batuan ini berbeda dengan siklus hidrologi yang dapat terjadi setiap hari. Dalam siklus batuan, justru prosesnya membutuhkan waktu hingga ribuan tahun sehingga tidak diketahui secara jelas kapan dan akhir dari siklusnya. Atau secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang keluar dari bawah permukaan bumi, kemudian menjadi dingin karena terkena hujan dan sinar matahari, sehingga menjadikannya sebuah batuan beku. Batuan beku tersebut jika dibiarkan di udara terbuka, maka kelamaan akan rusak dan hancur. Selanjutnya adalah klasifikasi batuan beku dan batuan sedimen. Yang pertama saya akan membahas mengenai batuan beku. Yang pertama ada batu apung. Batu apung memiliki ciri berupa warna yang keabu-abuan, memiliki pori-pori ringan, dan dapat mengapung di dalam air. Proses terbentuknya adalah berasal dari pendinginan magma yang berbentuk gelembung-gelembung gas. Yang kedua ada batu obsidian. Batu obsidian ini memiliki ciri berupa warna yang hitam seperti kaca, tetapi tidak ada kristal. Proses terbentuknya adalah berasal dari lava permukaan yang mendingin secara cepat. Kemudian yang ketiga ada batu granit. Batu granit ini memiliki ciri berupa bentuknya yang seperti terdapat kristal-kristal kasar dengan warna putih, abu-abu, hingga jingga. Batu ini biasanya dapat ditemukan di daerah pinggiran pantai, pinggiran sungai, maupun di dasar sungai. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan magma di bawah permukaan bumi yang terjadi secara lambat. Kemudian yang keempat adalah batu basalt. Batu basalt ini memiliki ciri berupa adanya kristal-kristal berbentuk sangat kecil dengan warna hijau keabu-abuan. Tak jarang batu ini memiliki lubang-lubang. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah meluap. Yang terakhir ada batu diorit. Batu diorit ini memiliki ciri berupa warna yang keabu-abuan bercampur putih, tetapi ada juga yang berwarna hitam bercampur putih. Proses pembentukannya adalah berasal dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafik. Kemudian ada batuan sedimen. Yang pertama adalah batu konglomerat. Batu konglomerat ini memiliki ciri berupa adanya kerikil-kerikil bulat dengan batu pasir yang merekat satu sama lain. Proses pembentukannya adalah berasal dari bahan-bahan yang lepas akibat gaya berat sehingga menjadikannya lebih padat dan terikat. Yang kedua ada batu pasir. Sesuai dengan namanya, batu pasir ini tersusun dari butiran-butiran pasir dengan warna abu-abu, kuning, dan merah. Proses terbentuknya adalah berasal dari bahan-bahan yang lepas karena adanya gaya berat sehingga menjadikannya lebih padat dan terikat. Kemudian yang ketiga ada batu serpih. Batu serpih ini memiliki ciri berupa bentuknya yang lunak dan baunya seperti tanah liat. Memiliki butir-butir batuan halus dengan warna hijau, hitam, kuning, merah, atau abu-abu. Proses terbentuknya hampir sama dengan batu konglomerat dan batu pasir, yakni dari bahan-bahan yang lepas akibat dari gaya berat sehingga menjadikannya semakin padat dan terikat. Selanjutnya ada batu gamping atau kapur. Batu ini memiliki ciri berupa agak lunak dengan warna putih keabu-abuan.
Bahkan, batu ini dapat membentuk gas karbon dioksida jika ditetesi oleh asam. Proses terbentuknya adalah berasal dari cangkang binatang lunak, misalnya siput, kerang, binatang laut yang telah mati. Yang terakhir, ada batu breksi. Batu breksi ini memiliki ciri bentuk berupa gabungan pecahan-pecahan, biasanya berwarna merah. Proses terbentuknya adalah berasal dari letusan gunung berapi yang terlempar tinggi ke udara, kemudian mengendap di suatu tempat. Sekian pemaparan materi mengenai siklus batuan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.